dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustadz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah. Kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau pengen baca surah Yasin. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tanggapan yang mungkin tidak jarang saya dengar ataupun para netizen terkait apa yang seringkali diungkapkan oleh para ustadz salafi, bahwa membaca Yasin di malam Jumat itu tidak ada dalil ataupun tidak ada tuntunan ataupun tidak legal menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustadz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau pengen baca surah Yasin. Karena di malam Jumat itu katanya yang memang ada tuntunan yaitu membaca surat Al-Kahfi. Perlu saya pertegas bahwa ini perlu diluruskan kalau memang kita konsistensinya untuk membahas tentang hadis. Kalau kita berbicara tentang di luar hadis, maqalatul ulama, baik dalam sajian atau kajian kitab fikih itu banyak ya, sebagai referensi yang mendasari atau sebagai payung hukum daripada kesunahan membaca surat Yasin di malam Jumat. Jadi seperti itu kiranya banyak. Tapi saya ingin mengikuti alur apa yang dikatakan para ustadz salafi, bahwa tidak ada tuntunan tentang surah Yasin dari baginda Nabi. Surah Yasin itu dibacakan di malam Jumat, yang ada itu surat Al-Kahfi. Langsung ada satu kitab karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya adalah Al-Matalib Al-Aliyah Bizawa Idil Masanid As-Samaniyah. Bisa dicek sendiri. Al-Matalib Al-Aliyah karya Ibnu Hajar. Redaksinya seperti ini. Suratu Yasin. Qala Abu Ya'la haddatsana Ishaq bin Abi Israil. Abu Ya'la berkata, beliau diceritakan oleh atau menerima cerita dari Ishaq bin Abi Israil. Haddatsana Hajjaj bin Muhammad an Hisham bin Ziyad anil Hasan. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an yaqul. Kemudian Hasan itu mendengar bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain adalah fi lailatil jumu'ati asbaha maghfuran. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sangat banyak tentang persoalan hadis yang
membahas tentang membaca Yasin di malam Jumat. Ini satu riwayat fi lailatin, dan kemudian ada juga dalam riwayat yang lain bukan fi lailatin saja tapi fi lailatil Jumaah. Bisa saya tampilkan ya, dan tidak perlu saya bacakan. Tapi saya ingin spesifik apa yang menjadi persoalan, yaitu membaca surat Yasin di malam Jumat. Berkaitan dengan apa yang diungkapkan para ustadz-ustadz salafi yang memang tidak ittifaq, tidak sepakat ketika ada dalil atau ada tuntunan membaca Yasin di malam Jumat. Ini perlu saya tegaskan kembali, dan ini berdasarkan kitab, bukan berdasarkan logika saya, tidak. Tapi ini berdasarkan Ibnu Hajar yang pakar hadis. Beliau itu adalah pakar hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat, maka paginya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau fi lailatin, atau di malam, bukan di malam Jumat, sama saja. Asbaha maghfuran, maka di pagi harinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah dalil ini tidak cukup untuk dijadikan dalil sebagai pembacaan surah Yasin di malam Jumat, bahwa itu tidak melanggar dari kajian agama? Jadi jawabannya sangat cukup sekali. Sangat cukup sekali kalau kita berbicara tentang redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Kalau saya dikatakan oleh netizen yang sepakat dengan para ustadz salafi karena saya itu dituduh tukang fitnah, saya tidak tukang fitnah, Pak. Tapi saya itu berbicara tentang redaksi para ulama, bukan terjemahan. Saya membacakan redaksinya seperti apa ketika berkaitan dengan hadis, dan saya membacakan redaksinya ketika berkaitan dengan maqalatul ulama, dan saya membacakan ketika berkaitan dengan apa yang menjadi prinsip dari pakar fikih atau fuqaha, dan juga persoalan Al-Quran, dan juga berkaitan dengan tafsir. Jadi kalau dikatakan tidak ada dalil untuk membaca surah Yasin di malam Jumat dan sebagainya, kiranya kurang membuka lebar bagaimana pola pikir kita ketika kita mengkaji dan juga mencermati redaksi-redaksi yang pernah ditawarkan oleh para ulama, baik yang berkaitan dengan hadis, Al-Quran, dan kemudian prinsip para fuqaha, para pakar fikih. Karena tidak jarang para pakar fikih itu juga menyebutkan tentang persoalan membaca surah Yasin di malam Jumat, yang memang konsekuensinya atau fadilahnya adalah asbaha maghfuran, maka baginya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan hadis ini, ataupun itu hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis apa, tapi yang jelas ini bukan hadis maudhu. Bukan hadis maudhu. Ketika nanti berdasarkan hadis itu hadis dhaif itu boleh, Pak, untuk kita amalkan li fadhailil a'mal. Baca dalam kitab Mustalahul Hadis atau prinsip Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ada boleh untuk kita mengamalkan hadis yang dhaif dalam ranah untuk li fadhailil a'mal. Asalkan bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Karena dalam pengkajian hadis itu memang berat untuk kita meneliti min haitsul matan, dari sisi matan hadisnya juga ada penelitian, dan kemudian min haitsul isnad juga atau min haitsul sanad juga ada penelitian secara mendetail, sehingga bagaimana kerangka mustalahul hadis itu banyak, tapi berangkatnya memang dari dua, ada hadis maqbul, ada hadis mardud. Dari dua ini kemudian dibagi, ada hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, dan kemudian dari tiga ini bercabang kalau kita ingin mengkaji tentang persoalan hadis. Jadi seperti itu, Pak, ya. Apakah tidak ada dalil? Ini dalilnya. Tidak cukup lihat kitab para pakar mujtahid, ya. Mujtahid itu ya tentunya bukan orang yang tidak paham dengan Al-Quran dan hadis, Pak, ya. Beda dengan saya, dengan jenengan atau para ustadz-ustadz salafi yang memang dalam sisi pengetahuan dan kemudian pola pikir juga sangat begitu minim. Kemudian kita mengkritisi para mujtahid, wah itu jauh, ya, ma baina sama usumur.
antara sumur dengan langit. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.